Om Swastiastu. Salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya IKD Rian Winana Putra, bisa dipanggil Rian. Saya dari kampus Gianyar di jurusan Bar and Mixology A. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur. Yang pertama yaitu ada Rian Setiawardana yang berasal dari Prancis. Ia berprofesi sebagai bar and mixology. Dan selain itu, ia adalah seorang entrepreneur. Ia pendiri beberapa bar inovatif seperti Woodline, Dandelion, dan Linus di London. Dandelion pernah dijuluki sebagai the world best bar pada tahun 2018. Ia dikenal karena pendekatannya yang science-driven dan tanpa menggunakan buah segar atau es secara konvensional di bar pertamanya yaitu Woodline. Ia telah menerbitkan buku dan sering menjadi pembicara internasional tentang tren mixology dan sustainability di industri bar. Alasan Rian dianggap sebagai pelopor dalam mengubah cara pandangan dunia terhadap koktail dari hanya sebagai hiburan malam, kini menjadi seni dan sains. Ia juga sangat berjiwa entrepreneur dengan membangun berbagai brand bar yang inovatif dan sukses secara komersial. Nah, itu tokoh pertama. Saya terinspirasi dengan mengubah pandangan dunia terhadap koktail dari hanya hiburan malam dan menjadi seni dan sains. Yang kedua, ada Ronald Akili, pendiri Potato Head Beach Club di Bali. Ia berasal dari Jakarta, kini ia berbasis di Singapura. Ia memulai usaha dengan restoran Potato Head di Jakarta pada tahun 2009, lalu membuka Potato Head Beach Club di Bali, yaitu di Seminyak, pada tahun 2010. Desa Potato Head, yaitu disebut Creative Village atau disebut Creative Village, yang mencakup hotel, bar, restoran, spa, dan co-working space. Beach Club menjadi desa kreatif yang berkelanjutan, menggabungkan desain, seni, kuliner, dan keramahan masyarakat lokal. Ia mengadopsi prinsip zero waste yang berhasil mengurangi 90 hingga 95% limbah ke TPA menggunakan bahan daur ulang dan cenderung regeneratif. Ia kolaborasi dengan desain dan arsitek ternama yaitu Oma, Andra Martin, Max Lambu, Faye Toogood untuk membangun fasilitas menggunakan material upcycled seperti PET bottles dan plastik laut. Ia menjadi pelopor industri perhotelan di Indonesia yang mendatangi komitmen UN Climate Neutral Now, offset jejak karbon, dan mendorong regenerasi sosial serta budaya lokal Telur Asia. Mengapa Ronald Akili menarik? Karena ia mewarisi jiwa seni dan kewirausahaan
dari keluarga, namun mewujudkannya lewat nilai-nilai berkelanjutan dan masyarakat. Bukan hanya bisnis semata, namun ia juga berhasil mengubah Beach Club menjadi ikon global yang bukan sekedar tempat bersantai-santai, melainkan pusat kreatif, sosial, dan inovasi. Kini ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal yang memiliki visioner dalam memperluas merek ke produk lifestyle atau home rock dan event digital atau offline, menjangkau audiens global tanpa harus berada di Bali. Ronald Aliki adalah contoh nyata entrepreneur yang memulai konsep dari awal, yaitu sederhana, lalu ia mengubahnya menjadi proyek berkelanjutan yang berdampak sosial, lingkungan, dan bisnis. Saya terinspirasi ingin membuka Beach Club juga seperti beliau, yang minumannya klasik cocktail, ya berbahan sederhana ataupun lokal. Alasan saya karena ingin mengembangkan rasa lokal, yaitu di Indonesia ataupun Bali. Baik, yang terakhir ada salah satu tokoh entrepreneur yang memiliki restoran, yaitu William Ghazali, dikenal sebagai Will Ghost. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 1991. Ia berasal dari Indonesia, yang dikenal sebagai juara MasterChef Season 3. Ia pengusaha kuliner sukses di bidang bisnis restoran. Ia mempunyai restoran yang bernama Gopek House, yang menyajikan masakan peranakan khas Indonesia. Kini, selain juga juara MasterChef, ia juga sebagai content creator kuliner di YouTube maupun di media sosial, yang turut mendukung brand restorannya. Will Ghost kreatif dan inovatif dengan menggabungkan keahliannya memasak dengan strategi digital marketing. Ia memanfaatkan media, membentuk brand awareness, dan membangun loyalitas pelanggan melalui konten. Kini ia sangat berani bereksperimen, mengembangkan bisnis kuliner dari offline ke online, atau disebut frozen food, meal prep. Ia membangun dari nol setelah MasterChef. Setelah ia menjuarai MasterChef, ia membangun bisnisnya, membangun sendiri tanpa bergantung pada waralaba besar. Dan mengapa saya memilih tokoh ini? Karena saya sangat ingin memiliki restoran yang masakannya khas lokal dan bertepatan di luar negeri, karena ingin memperkenalkan produk lokal ke luar negeri. Dan juga pun bar yang memiliki rasa koktail, rasa minuman yang klasik ataupun lokal dengan bahan-bahan alami dari Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Om Santi Om.